Pagi teman-teman, kita dari kelompok 1 akan memaparkan artikel yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama adalah saya sendiri, Yogi Joinson, kemudian ada Elva Yunita Purba, Muhammad Fariski, Ita Kusuma Dewi, dan terakhir Yustina Hutajulo. Di sini kita membahas 8 bahasan. Yang pertama itu adalah fenomena atau variabel dependen. Dalam metode penelitian, variabel ada 2, dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel independen merupakan variabel bebas. Dari judul yang kita ambil, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, maka variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi adalah dampak perekonomian Indonesia. Variabel dependen di sini kita ada 8. Yang pertama itu meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin luas, baik terhadap pekerja formal maupun informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih 1,5 juta pekerja yang telah di PHK atau dirumahkan. Kemudian kontraksi PMI manufacturing merupakan indikator dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenaga kerjaan yang berdampak berat bagi pekerja buruh. Pada triwulan pertama, PMI manufacturing berada di bawah angka 49. Padahal sebelumnya per Agustus 2019 kita di atas 49. Kemudian kinerja impor, menurut Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, kinerja impor Indonesia sendiri pada triwulan pertama turun hampir 3,7%. Kemudian di dampak inflasi, Kementerian Keuangan juga mencatat inflasi kita mencapai 2,96%. Kemudian pada sektor penerbangan, baik domestik maupun internasional, Kementerian Perhubungan mencatat setidaknya ada 11.680 penerbangan domestik yang gagal terbang dan 1.023 penerbangan internasional yang gagal terbang. Kemudian menurunnya jumlah wisman atau wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara ini sangat berpengaruh bagi stimulus ekonomi Indonesia. Tetapi karena ada pandemik ini, wisatawan mancanegara turun hampir 7.000 wisatawan per hari. Biasanya kunjungan wisatawan berasal dari negara Cina maupun negara Eropa. Kemudian kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberi pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara. Hampir mencapai 300 miliar per hari. Bayangkan semenjak COVID-19 ini sempat Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan untuk di transportasi udara agar memberhentikan layanan penerbangan hampir 1 bulan. Jadi teman-teman boleh mengalihkan 300 dikali 30 hari. Angkanya segitu. Kemudian di penurunan okupansi hotel atau penghuni hotel, ini efek domino dari pembatalan penerbangan di sektor lokal maupun internasional. Kementerian Pariwisata mencatat hampir 50% sektor pariwisata turun dibandingkan tahun lalu di semester pertama. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas variabel dependen, sekarang kita membahas variabel independennya.
variabel independennya itu merupakan variabel bebas. Dari judul yang kita ambil, variabel bebas kita adalah COVID-19. Variabel bebas di sini, jadi kalau boleh kita cerita ke belakang, COVID-19 ini merupakan virus yang disebabkan oleh hewan, atau istilah umumnya itu penyakit zoonotik, penularan penyakit dari hewan ke manusia. Pertama kali COVID-19 ini ditemukan di negara Cina, di kota Wuhan. Penyebaran virus corona yang terus meluas berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Karena ekonomi merupakan kunci untuk keberlangsungan suatu negara maupun kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam kesehariannya, kehidupan manusia yang sebelumnya normal menjadi terbatas karena adanya pandemik ini. Karena beberapa bulan ke belakang, dari negara-negara Eropa, kemudian Cina, memberlakukan lockdown untuk beberapa kota-kota yang kasus positifnya lumayan besar. Oke, selanjutnya pemaparan dijelaskan oleh Saudara Fariski. Saudara Fariski, boleh? Baik, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Yang saya akan jelaskan adalah indikator penelitian. Di sini, di artikel yang kami baca, terdapat 5 indikator penelitian dari sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Tadi yang dijelaskan oleh Yogi, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sektor perdagangan, investasi, pariwisata, maupun sektor kesehatan. Setelah adanya masalah COVID-19 ini, perekonomian di Indonesia menurun hingga 5% dan dapat mendekati angka yang lebih rendah lagi setiap harinya. Saat ini Menteri Keuangan belum bisa memastikan di titik mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berada, melihat belum adanya tanda-tanda kapan COVID ini akan berakhir. Perubahan kebijakan perekonomian yang telah dilakukan pemerintah harus tetap dilakukan untuk mempersiapkan dampak perekonomian global yang sekarang sedang terguncang. Lalu, selanjutnya adalah dari sektor kesehatan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini yang menjadi fokus utama adalah sektor kesehatan, namun tetap harus ditunjang oleh sektor lainnya. Saat ini telah dilakukan pengalihan-pengalihan dan pergeseran anggaran untuk meredakan atau menekan angka COVID-19 yang terus berkembang. Indikator yang ketiga adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan pajak, namun karena adanya COVID-19 ini, penerimaan pajak dari sektor perdagangan itu menjadi menurun. Ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena China yang merupakan importir minyak mentah terbesar sedang mengalami pandemik yang sama. Dan produksi barang juga menjadi terganggu akibat terhambatnya barang-barang baku yang biasa diambil dari negara ekspor seperti plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, maupun furniture. Lalu, terhambatnya juga produksi, usaha mikro, UMKM, dan makro pun menjadi terhambat karena perilaku konsumen yang berubah akibat adanya pandemi ini. Indikator selanjutnya yaitu sektor investasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor banyak yang menunda investasi mereka karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasar yang berubah. Adanya larangan perjalanan penerbangan yang sebelumnya dijelaskan juga menyebabkan terhambatnya investor asing untuk dapat masuk dan berinvestasi ke Indonesia. Sektor selanjutnya, sektor yang terakhir adalah sektor pariwisata.
Larangan atas pembatasan penerbangan yang sebelumnya dijelaskan, itu berdampak juga kepada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari total wisatawan asing sepanjang tahun 2019. Penyebaran virus corona ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung di Indonesia semakin berkurang setiap harinya. Sektor-sektor penunjang pariwisata pun menjadi terkena dampaknya, seperti dari segi perhotelan, restoran, maupun pengusaha-pengusaha retail yang berjualan di sekitar. Next. Dan sampel. Dalam artikel yang kami teliti, populasi yang diambil adalah seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan untuk sampelnya ada dua sampel utama. Yang pertama adalah masyarakat yang terkena dampak COVID, baik dari segi pedagang, orang yang terpapar COVID, maupun masyarakat yang merasakan adanya penurunan ekonomi di dalam pandemi ini. Lalu sampel yang kedua itu adalah pemerintah, di mana pemerintah menjadi kunci untuk membuat kebijakan-kebijakan yang harusnya dapat menjadi jalan keluar untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang slide yang ini. Maaf. Oke, saya akan menjelaskan untuk analisis datanya. Menurut data dari penelitian jurnal yang kita sudah berikan ini, orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona 19 di Indonesia itu sebanyak 7.775 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 960 orang, dan yang meninggal sebanyak 647 orang. Hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir di negara kita. Dengan mengikuti peraturan pemerintah ini, kita bisa membantu pemerintah agar virus corona ini segera berlalu di negara kita ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk di tabel ini bisa kita lihat dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia pada triwulan 1 2020. Berdasarkan pertumbuhan year on year sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020, kita bisa melihat pada sektor informasi dan komunikasi di sini meningkat sekitar 0,53%. Nah, hal ini menurut kita sangat wajar, mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka setiap orang, bahkan banyak orang yang mengakses pekerjaan, pendidikan, bahkan setiap hal yang mereka inginkan itu dari rumah. Jadi dari sini volume penjualan listrik ke PLN, ke rumah tangga, dan penggunaan internet itu sangat meningkat drastis. Nah, untuk yang kita lihat dari sektor pariwisata yang sudah dijelaskan oleh beberapa orang tadi, untuk wisatawan mancanegara juga terlihat drastis turun sekitar 34,90%. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang ke Indonesia itu sangat turun drastis dibandingkan dengan tahun lalu, karena
dengan Indonesia itu menetapkan sistem PSBB, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Jadi bahkan wisatawan mancanegara juga nggak bisa datang ke Indonesia. Jadi sangat berdampak untuk sektor pariwisata untuk di Indonesia. Nah, untuk okupansi hotel dengan pembatasan skala besar tadi, dengan menurunnya wisatawan mancanegara, otomatis okupansi hotel juga sangat berpengaruh karena pemesanan hotel atau pemakaian hotel itu sangat didominasi oleh wisatawan mancanegara tersendiri. Jadi untuk bisa kita lihat 50% untuk okupansi hotel itu menurun. Nah, untuk kinerja import sendiri juga menurun sekitar 3,70%. Itu dikarenakan import barang yang dilakukan seperti barang import dari luar, untuk barang-barang dari Cina dan dari mana-mana itu sangat sudah dibatasi sehingga terjadi penurunan drastis yang kita lihat sekitar 3,70%. Nah, untuk selanjutnya, untuk sektor PMI Manufacturing Indonesia, itu juga sangat besar, sekitar 45,30%. Nah, ini sangat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Jadi, sektor-sektor ini yang sangat berpengaruh besar untuk perekonomian di Indonesia yang terjadi akibat dampak COVID-19 ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Justina Hutajulo. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan yaitu tentang hasil dari penelitian kami. Belakangan ini, COVID menjadi concern besar bagi bangsa Indonesia dikarenakan concern besar di Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Pada kasus ini, Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, di mana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun realnya. Nah, kedua faktor tersebut saling mempengaruhi, di mana ketika gejolakan eksternal timbul, perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif, sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang kita rasakan. Mungkin tidak hanya negara, tapi kita pribadi juga merasakannya. Sistem perekonomian ini adalah sistem yang digunakan oleh satu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara kita ini. Peningkatan kasus positif COVID yang terjadi dari hari ke hari yang menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh negara kita ini terhadap berbagai sektor di Indonesia. Kerugian tersebut dapat kita ketahui dari tadi beberapa penjelasan yang sudah teman saya jelaskan, yaitu ada dari sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor investasi, sektor kesehatan, dan sektor pariwisata. Nah, di situ ini memang judul kami ini udah hal yang umum untuk saat ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih tujuan kami mengambil judul ini. Tujuannya itu karena kami telah melihat situasi yang sekarang yang dialami oleh bangsa Indonesia karena adanya COVID-19 ini, sehingga membuat perekonomian Indonesia yang signifikan menurun 5% ataupun bahkan untuk updatean terbaru udah di atas
5%. Begitu juga dalam sektor-sektor yang sudah teman saya jelaskan tadi. Kita ketahui ekonomi itu adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu berkesinambungan dengan kebutuhan ekonomi. Nah, keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, atau bahkan kita sendiri kita butuhkan untuk pembayaran uang kuliah mungkin, untuk kehidupan sehari-hari, untuk anak kos yang seperti saya, pembayaran uang kos, untuk anak rantai yang seperti saya, untuk mengirim ke orang tua, gitu, dan lain sebagainya. Untuk ekonomi, banyak kebutuhan ataupun berbeda-beda kebutuhan setiap orang terhadap perekonomian ini. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan itu menuntut kita untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian. Nggak hanya pada saat zaman sekarang ini, nggak hanya negara yang dituntut untuk bisa mengatur perekonomian, tapi diri kita pribadi juga dituntut untuk mengatur perekonomian kita pribadi. Bagaimana kita agar kita tidak mengalami krisis ekonomi ataupun biar kita tetap hidup seperti mana biasanya gitu. Selanjutnya, dalam upaya mengembangkan perekonomian ini, dulu mungkin Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Karena apa? Sebagian mata pencarian penduduknya adalah petani. Tapi kini sudah bergeser, bukan lagi persawahan yang dikembangkan, melainkan perindustrian. Tetapi karena dengan adanya COVID ini, perindustrian banyak yang sudah ditutup, sehingga itu yang juga menimbulkan perekonomian kita semakin menurun. Slide berikutnya. Bisa digeser slide selanjutnya. Yang tadi, Kak. Nah, intervensi kuat itu ataupun penekanan, misalnya melalui pembatasan sosial berskala yang efektif ataupun yang sering kita dengar, yaitu PSBB, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan skenario intervensi minimal. Nah, kita mungkin untuk yang soal kalimat PSBB, kita semua udah mengetahuinya, udah hal yang lumrah kita ketahui tujuannya apa, diberlakukannya PSBB. Ya, saya harap teman-teman selaku orang yang berpendidikan dapat mematuhi PSBB yang sudah ditetapkan pemerintah, karena jelas kita ketahui PSBB itu dilakukan bukan hanya semena-mena, tetapi untuk mengkat penularan COVID-19 ini agar kita dapat kembali pulih seperti mana biasanya. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat lebih tertekan apabila skenario yang terjadi adalah intervensi minimal. Dapat disimpulkan bahwa kerugian ekonomi dari strategi intervensi kuat jauh lebih rendah daripada kerugian ekonomi skenario intervensi minimal dari segi mortalitas ataupun ukuran jumlah kematian karena wabah virus di Indonesia. Nah, untuk mengenai ini, mungkin kita sudah tahu juga di mana bangsa Indonesia ini mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi sekarang ini. Bahkan kita sudah mendekati negara China, ya. Kita sudah mendekati ke sana, karena apa? Mungkin kita itu sekarang sudah menganggap hal yang lumrah gitu dengan COVID-19. Sebagian orang menganggap dan sebagian orang itu masih takut akan hal itu. Untuk mengantisipasi itu, kita sekarang sudah diadakan dengan new normal. New normal itu bukan berarti kita bisa beraktivitas seperti mana biasanya, ataupun bisa kontak langsung, kontak fisik seperti mana yang bisa kita lakukan. Tetapi kita tetap harus menjaga social distancing ataupun physical distancing. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ika Kusuma Dewi. Baik, kita udah mendengarkan
penjelasan dari teman-teman tentang dampak COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang ini kita masuk ke conclusion, kesimpulannya. Di sini dampak wabah COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, virus juga yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Ada sektor yang mengalami penurunan dan tidak sedikit pula yang mengalami peningkatan. Di sini untuk saran, perekonomian sangat penting sebagai implikasi dari strategi supresi yang sebagian dapat diredam oleh stimulus fiskal seperti yang dibahas di artikel ini. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah harus sebaik-baiknya melindungi perekonomian dari dampak COVID-19 tersebut. Indonesia bisa melakukannya karena mempunyai sistem perlindungan sosial yang relatif maju dibandingin negara-negara yang berkembang lainnya. Mari bergandengan tangan bersama-sama untuk memelihara perekonomian kita. Jangan egois, karena sekarang ini dibutuhkan kerjasama, sehingga masalah yang dialami oleh bangsa kita dapat diselesaikan dengan baik dan bersama-sama mematuhi peraturan dari pemerintah, sehingga COVID-19 dapat berakhir pada waktunya. Baik, berikut presentasi dari kelompok 1. Bisa minta tolong ditampilin semua anggota dari kelompok 1. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas ketidaksesuaian atau mungkin salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat, materi-materi yang diberikan. Semoga nantinya juga COVID-19 bisa segera berakhir dan dunia menjadi lebih baik lagi. Oke, dari semuanya, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, kita bilang dadah. Dah. Dadah, terima kasih. Terima kasih.